sahabat Suyanto.id, jumpa lagi kita di kesempatan ini di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita saat ini sangat berbahagia ketemu dengan tokoh dalam pendidikan karakter, yaitu Bapak Doni Kusuma MID. Beliau adalah narasumber berbagai TV di Indonesia dan juga kolumnis di berbagai koran. Dan kita kali ini akan berbicara mengenai pendidikan karakter. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Pak Suyanto dan para pecinta Suyanto ID dimanapun Anda berada. Oke. Semoga selalu sehat. Ya, apa kabar dan baik juga ya Pak Doni? Puji Tuhan Pak, sehat. Amin. Kita harus sehat. Sehat adalah harus diperjuangkan, bukan hadiah dari siapa-siapa. Nah, para sahabat Suyanto.id, saya akan bertanya kepada Pak Doni dan jawaban dari Pak Doni dan diskusi kita semoga menjadi inspirasi para pemirsa dan sahabat Suyanto.id. Nah, Pak Doni, kita sekarang ini sedang gencar-gencarnya membicarakan karakter dan mendidik karakter karena bangsa Indonesia ini rupa-rupanya memiliki masalah dengan karakter, terutama bagi pemimpin-pemimpinnya juga bermasalah dalam bidang karakter. Walaupun tidak banyak, hanya sedikit, tapi itu adalah merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi. Apa sih kalau di dunia pendidikan, hakikat pendidikan karakter, Pak Doni? Ya, terima kasih Pak Suyanto, sahabat Suyanto ID. Kalau kita berbicara tentang pendidikan karakter, sebenarnya tatapan mata kita harus kita tujukan langsung kepada wajah individu manusia yang kita layani di dalam proses pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu guru, orang tua, masyarakat, ketika berbicara tentang pendidikan karakter, kita berbicara tentang manusianya. Karena pendidikan karakter itu bukan hal-hal yang lain, tetapi bagaimana proses pembentukan manusia itu menjadi manusia yang lebih baik, lebih sempurna, sesuai dengan fitrah, kenapa manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi intinya Pak Yanto, bahwa pendidikan karakter itu membentuk manusia, Pak. Manusia dengan segala dimensinya. Dan hal itu dibantu melalui proses sosial, yaitu bantuan sosial lewat pendidikan. Sehingga pendekatan di dalam pendidikan karakter ini nantinya seharusnya utuh menyeluruh, memperhatikan dimensi filosofi dan juga antropologi manusia itu sendiri, Pak Yanto. Apa bahayanya kalau manusia, murid kita, generasi kita tidak mendapatkan pendidikan karakter, Pak Doni? Apa yang dihadapi kira-kira? Ya, yang menjadi bahaya adalah kita meredusir proses pendidikan itu menjadi manusia yang kerdil, yang kita lihat hanya sebagian, Pak Yanto. Misalkan kalau orang menganggap pendidikan itu hanya di akademik, maka nanti manusia diredusir pada kemampuan akademiknya. Dan ini tentu sangat kurang menguntungkan atau kurang baik bagi pertumbuhan manusia, karena manusia itu bertumbuh bukan hanya sisi akademiknya, tetapi juga sikap spiritual, sikap sosialnya, kemampuan dia untuk membaktikan diri pada nilai-nilai kehidupan, itu yang akan dipermiskin kalau pendidikan karakter ini tidak diberikan, Pak Yanto. Oh ya, mungkin ketika kita di Amerika dulu ada pepatah di sana, we cannot live with bread alone. Mungkin seperti itu masih relevan, Pak Doni ya. Jadi sifat-sifat karakter yang itu sangat menentukan bagaimana pola hubungan antar manusia yang itu membuat peluang sukses. Ketika kita memiliki karakter yang tidak bisa mengkondisikan kita bisa berhubungan, bernetwork, berjejaring dengan manusia lain, saya kira kita menjadi orang soliter yang tidak sukses. Lalu pendekatan yang paling lazim itu seperti apa, dan apakah Pak Doni ada acuan misalkan saja, karena mahasiswa guru itu kadang-kadang kan bingung bagaimana cara mengintegrasikan, bagaimana cara mengajarkan, mana buku acuannya. Pak Doni ada nggak yang menunjukkan hal seperti itu? Please Pak Doni. Ya, baik. Terima kasih Pak Yanto. Memang pendidikan karakter ini karena terkait dengan pendidikan manusia, ini sebenarnya usianya sudah sangat panjang, sepanjang sejarah pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita mau berbicara tentang rujukan tentang pendidikan karakter, itu sebenarnya ada banyak, tersebar di banyak literatur, tetapi sahabat Suyanto ID tidak perlu khawatir, karena dari berbagai macam literatur itu, sejak 2002 sebenarnya ketika saya menjadi guru, kemudian 2007 ketika saya menjadi akademisi,
saya sudah mencoba mengumpulkan berbagai macam literatur terkait dengan pendidikan karakter itu. Dan sebenarnya saat ini misalkan Pak Yanto saya sudah menulis 9 buku, ini bukunya ada 9. Luar biasa. Itu nanti ini harus saya lengkapi dengan yang terakhir, buku ke-10. Jadi harus lengkap karena misalkan buku ini buku pertama yang saya tulis Pak Yanto, ini berbicara tentang sejarah, pedagogi, dan bentuk-bentuk pendidikan karakter. Saya masih ingat di sini misalkan salah satu contoh ada tradisi pater familias di Roma. Jadi di Roma dulu pendidikan karakternya adalah modelnya itu anak ngikutin bapaknya bekerja sehingga dia nanti menjadi aristokrat di sana. Lalu ada karakter Spartan dan lain-lain. Ini buku yang pertama, artinya bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa calon guru untuk ngecek, oh ternyata panorama filsafatnya, sejarahnya banyak gitu. Lalu yang kedua, yang paling kunci adalah ini Pak Yanto, ini adalah pendidik karakter di zaman Keblinger. Karena ternyata untuk membentuk karakter itu, guru itu kan harus ingat suntulodo ya, kata Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau guru tidak bisa mentransformasi diri, sebenarnya dia nggak bisa membuktikan kata-katanya. Padahal pendidikan karakter itu kan transformatif. Kalau individu itu bisa berubah, guru bisa berubah menjadi lebih baik. Guru bisa menjadi contoh. Nah ini adalah kitab, mungkin panduan bagi guru untuk mentransformasi diri. Ini buku kedua saya. Lalu buku ketiga saya berbicara tentang pendidikan karakter utuh dan menyeluruh. Nah ini yang sebenarnya yang waktu Pak Muhadjir meminta kami untuk mendesain penguatan pendidikan karakter, buku ini yang kemudian menjadi semacam rujukan Pak Yanto. Artinya di sini ada 3 pendekatan yang kita ambil sebenarnya dari tripusatnya Ki Hajar Dewantara. Nah secara spesifik buku keempat yang saya tulis itu tentang strategi ini pada saat ada ramenya revolusi mental, kita berbicara tentang bagaimana sih secara kelembagaan gitu ya. Ini bagaimana revolusi mental dalam kelembagaan. Lalu yang lebih detail lagi itu ada 3 buku saya yang di sini. Ini ketika kami dipercaya ya untuk mendampingi PPK Pak Yanto, mungkin Pak Yanto masih ingat waktu itu kan di dalam PPK bahkan di dalam Permendikbud nomor 20 itu ada 3 pendekatan. Pendekatan pendidikan karakter berbasis kelas, kemudian berbasis budaya sekolah. Di sini saya tulis berbasis kultur sekolah, lalu pendekatan berbasis komunitas atau partisipasi masyarakat. Jadi ini sebenarnya dasar-dasar filosofis dan pedagogis mengapa 3 pendekatan Ki Hajar Dewantara itu menjadi sangat relevan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu mungkin Suyanto ID juga sudah melihat di sini ada inspirasi praktik baik Pak Yanto. Jadi kalau buku 1 tadi itu sejarah filosofis ya agak susah dibacanya karena untuk mahasiswa dan akademisi. Kalau yang ini sangat gampang sekali. Karena isinya itu contoh-contoh Pak Yanto. Jadi di sini dibagi menjadi 2 buku. Jadi inspirasi praktik baik pendidikan karakter berbasis kultur sekolah, dan di sini kelas dan komunitas. Sebenarnya saya maunya jadi 1, menjadi 365 praktik gitu, sehingga 1 tahun gitu. Kalau ini di total jumlahnya itu 365 Pak Yanto. Jadi ini inspirasi selama 1 tahun yang nggak akan pernah habis. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bingung, oh ternyata utuh menyeluruh itu bentuk-bentuknya seperti ini. Nah ini gambaran singkatnya begitulah Pak Yanto. Ya, dari banyak buku itu artinya sudah mencerminkan 5 karakter inti yang disarikan dalam penguatan pendidikan karakter itu, Pak Doni ya. Ya, jadi para sahabat suyanto.id itulah referensi, itulah bagaimana cara kita mencari bagaimana kita bisa mengajarkan pendidikan karakter di sekolah kita masing-masing. Pak Doni, sebetulnya untuk saat sekarang ini bagi anak-anak kita itu nilai apa yang paling penting untuk diajarkan terlebih dahulu sebelum memiliki karakter yang banyak, misalkan ya karakter yang universal misalkan saja. Apakah ada karakter yang bersifat individual, temporer, jangka pendek yang harus kita ajarkan, Pak Doni? Ya, yang pertama menurut saya karena pendidikan karakter ini berbicara tentang manusia ya, bagaimana kita menjadi manusia yang baik. Karena kalau manusia yang baik itu dimanapun dia itu bisa diterima dalam bekerja maupun di dalam profesi, maka sebenarnya yang paling fundamental itu adalah individu itu menjadi individu berintegritas, Pak Yanto. Jadi karena pendekatannya pendidikan karakter utuh menyeluruh, maka dia menjadi individu yang berintegritas. Ini yang harus menjadi fokus sekolah. Kenapa? Karena integritas ini berarti dia setia kepada kebenaran. Jadi integritas itu bukan sekedar jujur, anti korupsi, bukan Pak Yanto. Tetapi dia setia pada kebenaran. Dan di dalam proses pencarian kebenaran ini, seseorang harus punya integritas, artinya dia, seperti kata Ki Hajar Dewantara, itu ada trikons. Jadi, continue, artinya dia belajar dari masa lalu, sejarahnya. Karena misalkan di penjelasan tentang guru
guru yang berintegritas itu seperti apa? Guru yang menerima masa lalunya. Karena ternyata Bapak Ibu guru ini punya masa lalu yang buruk, Pak Yanto. Ada banyak pengalaman-pengalaman. Kalau ini nggak diolah, nggak diintegrasikan, dia itu nggak bisa menebarkan proses nilai-nilai yang lebih bagus karena dia belum tercerahkan. Jadi integritas ini menjadi dasar, Pak Yanto, dari segalanya gitu. Artinya sebelum berbicara tentang yang lain, akademik dan lain-lain, menjadi orang yang integritas, setia pada kebenaran, jujur, ini menjadi hal yang fundamental menurut saya. Praktek real untuk mengajarkan integritas itu apa di sekolah Pak Doni? Apakah misalkan saja dia kalau jajan di kantin tidak ngemplang misalkan saja. Apa saja yang bisa kita ceritakan kepada para guru kita supaya mereka memiliki gambaran. Oh inilah cakupan integritas. Inilah bahan atau inilah isu integritas yang harus diadres, harus dijawab dalam pembelajaran itu Pak Doni. Ya, betul. Jadi integritas itu di dalam konteks pembelajaran itu saya kasih contoh matematika ya Pak Yanto ya misalkan. Matematika itu gimana mengajarkan integritas? Suatu ketika ada seorang anak nih ditanya soal matematika. Dia diminta maju ke depan, lalu kemudian dia menjawab A. Dan guru tahu itu jawabannya salah gitu ya. Lalu dia minta tolong teman lain coba B mengerjakan. B ini benar. Maka caranya si A dikontekskan ke B. Guru bertanya, coba kamu lihat jawaban temanmu, dia benar nggak? Oh iya ya, kamu tahu di mana salahmu? Oh ternyata saya prosesnya ini salah. Lalu apa yang kamu lakukan? Oh iya, saya mengakui bahwa B benar dan saya mau merubah pendapat saya. Nah ini salah satu bentuk integritas Pak Yanto di dalam proses pembelajaran. Orang harus berani terbuka, mau mengubah persepsi pandangannya kalau memang dia tahu bahwa dia keliru dan ada argumentasi untuk mengubahnya. Tetapi kalau dia itu tidak memiliki argumentasi kuat untuk mengubah keyakinannya, dia tidak boleh ikut-ikutan merubah itu karena dia tidak berintegritas. Artinya integritas di dalam pembelajaran adalah orang tetap berpendapat dia pada keyakinannya, tetapi ketika tahu keyakinannya keliru, dia mau dan bersedia mengubahnya. Ini yang disebut integritas Pak Yanto. Itu pertama-tama, itu dari pembelajaran. Tetapi dalam konteks pembelajaran lain, integritas itu bisa misalkan apalagi di online ini ya, anak-anak itu banyak yang tidak jujur, saling contek ya, dan mengerjakan soal itu, memakai dari sumber-sumber di internet, contek-contekan dengan teman, itu juga masalah integritas. Artinya guru perlu menyadarkan, kamu kalau nanti berjuang atau sukses itu nggak akan tergantung pada teman. Lebih banyak usaha dia sendiri kan Pak Yanto untuk berhasil atau tidak. Jadi model-model tipu-tipuan, menipu diri, menipu orang lain, ini nggak boleh terjadi dalam proses belajar. Dan ini yang memang harus terus-menerus Bapak Ibu guru tekankan. Itu salah satu contoh integritas itu Pak Yanto. Jadi itu apa dalam konseptualisasinya berarti pendidikan karakter itu harus terintegrasi, cross kurikulum, tidak saja monopoli dari pelajaran yang terkait erat dengan misalkan saja kerohanian, keagamaan, kemudian Pancasila dan sebagainya itu kan Pak Doni. Ya betul, itu karena kenapa setiap kali misalkan ada kasus anak nakal, kenakalan remaja, yang disalahkan adalah guru agama, guru PMP. Nah ini sebenarnya konsep yang keliru. Artinya paradigma Bapak Ibu guru harus berubah ya. Jangan sampai kita selalu menyalahkan orang lain, padahal kita semua ini berkontribusi. Tadi kan saya bilang pendidikan karakter utuh itu berbicara tentang manusia. Dan ketika berbicara tentang manusia, dia itu ada lingkungan sosial yang mendukungnya. Baik di dalam pembelajaran, suasana, iklim, budaya sekolah, kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Nah, ini yang harus kita kolaborasikan Pak Yanto. Karena kalau misalkan saling mengatakan, oh ini salahnya guru BK, ini wali kelas, ini kurikulum, saya rasa ini konsep yang perlu kita buang jauh-jauh dalam pendekatan pendidikan karakter kita. Karena ini tidak selaras dengan proses pendidikan manusia yang utuh itu Pak Yanto. Nah, dalam konteks mengajarkan integritas, apa peran role modeling dalam sekolah? Misalkan saja guru, kepala sekolah, apakah mereka juga harus membuat suatu perilaku, kemudian kebiasaan sehari-hari yang bisa dicontoh dan diikuti oleh para siswa kita. Gimana Pak Doni? Iya, itu tentu sangat-sangat benar sekali Pak Yanto. Contoh keteladanan itu sangat penting karena ada pepatah Latin yang mengatakan verba movent exempla trahunt. Artinya kata-kata itu menggerakkan, tetapi contoh itu lebih memikat hati. Maka memang kalau kita bisa memberikan kata-kata mungkin bisa memotivasi, itu juga bagus Pak Yanto, karena tidak semua manusia sempurna ya. Artinya kan ada yang mengatakan kalau ada kamu orang berkata-kata baik, jangan lihat siapa yang mengatakannya, tetapi lihat isinya, iya kan?
Tentu Ya, kata-kata menggerakkan, tetapi contoh itu lebih memikat hati. Dan ketika siswa misalkan melihat Bapak Ibu guru setiap hari selalu mengupdate pengetahuannya, cerita tentang buku yang baru dibaca, cerita tentang pengalamannya berjumpa dengan orang, dia ya, refleksikan, anak-anak itu lalu berpikir, oh Bapak Ibu guru ini ternyata orang yang reflektif, selalu menghayati hidupnya, menjadi orang yang lebih baik, belajar dari pengalaman. Nah ini saya rasa akan lebih memikat hati dan efektif Pak, dalam proses pembentukan karakter anak-anak di sekolah itu. ya, oke. Kemudian pesan apa ya kepada orang tua, Pak Doni? Kepada orang tua supaya pendidikan karakter itu efektif sehingga tidak paradoks, sehingga orang tua juga bisa menjaga apa yang didapat di sekolah dan begitu pula sebaliknya, sekolah juga bisa menjaga apa yang terjadi di rumah ketika di rumah sudah terjadi habituasi terhadap karakter-karakter tertentu. Apa ini yang seharusnya terjadi, Pak Doni? Ya, pertama-tama memang sekolah dengan orang tua itu memang perlu berkomunikasi, Pak Yanto. Ya, Karena apa? Tidak semua orang tua itu memiliki pengalaman pendidikan yang baik juga atau paham mengerti bagaimana cara mendidik anak. Tetapi ada juga sekolah-sekolah yang juga mungkin tidak semuanya sempurna, berusaha baik, tetapi prakteknya mungkin ada yang keliru. Dan orang ya, tua melihat ini ada yang keliru, sehingga sikap terbuka itu sangat dibutuhkan, Pak Yanto. Kenapa? Karena beberapa sekolah ketika dikritik oleh orang tua marah, ya kan? Tapi ketika sekolah memanggil orang tua malah defensif. Nah, dua posisi ini sangat tidak menguntungkan dalam ya, pembentukan karakter. Nanti anak yang menjadi korban. ya. Maka bagi Bapak Ibu orang tua, milikilah sikap terbuka, proaktif terhadap kebijakan-kebijakan sekolah, kemudian lihat anak Anda dan dampingi bagaimana prosesnya. Karena bagi saya Pak Yanto misalkan masalah buku-buku teks ya yang berisi misalkan radikalisme, intoleransi misalkan kan seringkali nongol di situ kan. Ya, betul. Kalau orang tua terlibat, misalkan anak SD, buku-bukunya itu orang tua akan baca dulu. Duh, Ya, kok ada info-info yang aneh-aneh nih di sini, langsung komunikasi dengan sekolah dan lain-lain sehingga itu bisa dihandle, tidak menyebar kemana-mana. Jadi ya, artinya peranan orang tua itu sangat sentral dan pada akhirnya kan yang akan bertumbuh kan anak-anak mereka sendiri ya Pak Yanto ya. Jadi ya, memang betul. orang tua perlu lebih peduli pada anak-anak dengan cara dia peduli kepada kebijakan sekolah, peduli pada apa yang terjadi di sekolah dan saling membantu untuk memperbaiki dan menguatkan pembentukan karakter yang terjadi baik di rumah maupun di sekolah Pak Yanto. Ya, saya setuju. Karena harus ada konsistensi nilai antara rumah Betul. dan sekolah. Karena anak-anak sekarang kan mempunyai apa natural effect terhadap belajar daring hampir selama 1 tahun. Sehingga browsing mereka itu kemampuannya luar biasa itu. Saya Ya. khawatir kalau anak-anak itu jatuh ke dalam YouTube-YouTube yang isinya pesannya itu tidak mendidik. Ini menjadi kecemasan kita bukan Pak Doni hal seperti ini? Iya, saya sangat cemas, Pak, karena di YouTube itu banyak hal yang baik, tetapi banyak hal yang tidak baik juga. Ya, Sementara anak-anak itu tidak dibekali untuk kemudian menganalisis, mengevaluasi informasi. Maka di konteks digital ini, Pak Yanto, sekali lagi saya ingin mengingatkan sekolah, juga orang tua, bahwa sekolah perlu membekali anak dengan daya kritis, maka benar itu profil Pancasilanya Mas Nadiem itu yang ya, bernalar kritis itu penting Pak Yanto, karena ya. antara media dengan anak itu nggak ada orang lain, nggak ada orang tua, nggak ada guru gitu. Sehingga apa? Kita harus membekali anak-anak dengan nalar kritis ini. Oh melihat, oh ini benar nggak beritanya, ini tidak. Jadi harus kita bekali bagaimana mereka bisa berselancar di dunia digital, Pak Yanto. Karena kalau tidak ini, waduh, anak-anak kita ini bisa ikut role model yang mungkin Iya, kurang tepat ya Pak Yanto. tapi memang saya juga khawatir. Saya setuju dengan Pak Doni. Cukup cemas kita karena di media sosial yang isinya itu tidak mendidik itu malah banyak followernya. Tapi Followernya itu baru ditayangkan 2 jam, kok sudah sudah jutaan viewernya. sudah 30.000. Waduh, Seminggu sudah 8 juta. Padahal isinya sama saja itu, diulang-ulang untuk konteks yang berbeda. Ya, saya kira itu bagian dari pendidikan karakter adalah membangun anak memiliki integritas. ya, Artinya bahwa orang tua harus bisa menanamkan integritas bahwa anak itu bisa memilih mana ya, yang benar, mana yang tidak, mana yang patut dilihat dan mana yang tidak. Nah, kemudian berikutnya Pak Doni, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Guru-guru itu kadang-kadang sering tanya, gimana kita tahu bahwa
pendidikan karakter pada anak-anak kita itu sudah mencapai sasaran? Atau dengan kata lain, bagaimana kita mengevaluasi bahwa anak didik kita itu sudah memiliki karakter yang positif atau paling tidak sudah berubah dari yang negatif menjadi yang netral kemudian jadi Ya. positif. Gimana itu? Susah ya Pak Dune ya? Ya, jadi ini tergantung dari konsep kita tentang karakter Pak Yanto, karena Ya, banyak orang melihat karakter itu harus dinilai. Nah, mungkin ini kekeliruan kebijakan kita, misalkan di dalam kurikulum 2013, karakter itu dinilai melalui observasi Pak Yanto, jadi ya, diamati gitu. Padahal belum tentu, karena pendidikan karakter itu lebih pada otonomi moral Pak Yanto. ya. Otonomi moral itu anak melakukan sesuatu karena itu bernilai dan tidak perlu dikontrol, diawasin. Hmm. Sehingga saya sangat menentang, misalkan ada CCTV di ruang kelas, ini Ya, sangat ya, nggak membentuk karakter, kayak penjara itu Pak Yanto. ya, ya, ya. Betapapun alasannya, CCTV di ruang kelas ini menurut saya bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan karakter, Ya, karena otonomi moral itu nggak muncul, anak jujur karena oh itu ada CCTV. ya, Padahal dalam pendidikan karakter yang kita butuhkan adalah integritas tadi. Integritas itu berarti kamu ada orang, nggak ada orang, karena ini nilai bagus dalam dirinya sendiri harus kamu laksanakan. Nah ini menilainya tadi Pak Yanto kan bertanya bagaimana ya. Yang bisa saya sampaikan adalah pendidikan karakter itu kan pembentukan manusia ya, jadi dia proses. Maka yang bisa kita nilai, kita lihat adalah bagaimana mendampingi anak ini secara individu mulai dari tahap 1 sampai berikutnya. Sejauh mana ada perkembangan baik. hmm, Itu yang bisa kita nilai. Kita nggak bisa fix kayak nilai sumatif gitu, tidak. Jadi lebih pada formatif. Nah, sumatifnya apa? Karakter itu kan membentuk identitas Pak Yanto. ya, Maka karakter itu akan terbentuk dalam diri manusia ketika dia itu sudah RIP Pak Yanto. ya. Ketika sudah ada tanda lahir, tanda mati, dia tidak berubah lagi Pak Yanto. Nah, saat itulah dia sudah berkarakter. Karena menurut orang Yahudi, orang Yunani kuno juga, karakter itu sesuatu yang sudah fix, terbentuk. Jadi artinya nggak berubah lagi, gitu. Tetapi kan selama manusia hidup, kita ini bisa berubah. Nah, kemampuan manusia untuk mengubah diri menjadi sesuatu yang baik, mengabdikan diri pada sesuatu yang bernilai, nilai kemanusiaan, nilai spiritual. Nah, inilah yang harus diperjuangkan manusia sampai dia tercermin Ya, identitasnya tadi di alam baka tadi, Pak Yanto. Jadi saya ya, rasa itu prosesnya. Sehingga sampai kapanpun kita itu masih bisa berubah. Bahkan ya, yang mulanya baik bisa menjadi jelek loh Pak Yanto. ya, betul. Ya, Betul. Jadi nggak semuanya linear naik orang baik 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 terus, tidak. Tapi ya, ada orang menjadi baik, buruk, nanti bertobat lagi, baik lagi, bertobat lagi. Tetapi bagaimana konsistensi dia menjadi ya, orang yang baik sesuai dengan harkat martabatnya, atau kalau secara spiritual kita katakan sesuai dengan kodrat ciptaan dia sebagai ciptaan Tuhan. Nah, itulah yang kita maksud ya, sebagai pendidikan karakter itu, Pak Yanto. ya. Dan saya kira orang itu baik atau buruk itu yang tahu dirinya sendiri itu sebetulnya. Iya, Jadi betul Pak Yanto. karena Tuhan menutupi aib orang-orang saja. Kalau Tuhan itu membuka aib orang, itu saya kira banyak orang malu. Jadi, nah Iya, betul. Pak Doni, ini tadi supaya nggak misleading, itu kan yang penting itu integritas. Tapi kan ada karakter lain ya yang harus dipromosikan seperti nasionalisme, Iya, kemudian religiositas, iya, kemudian toleransi, apakah respect, apakah iya. misalkan saja misalkan disiplin, tanggung jawab, itu kan turunannya itu saya kira Pak Doni ya. Ya, jadi integritas itu termasuk bagaimana kita memahami manusia ini. Di satu sisi kita ini kan manusia fisik ya Pak Yanto, Ya, bertubuh fisik, tetapi kita juga manusia spiritual. hmm, Jangan sampai kita terpisah nih. ya, Doanya tinggi, tapi perilaku terhadap sesama tidak ada. Itu ya, kan selalu menjadi kontroversi ya Pak Yanto ya. ya, Orang ya, akan milih. Kemarin dalam diskusi ada yang menanyakan, sebenarnya agama sama budaya itu mana yang lebih tinggi, gitu kan? Ini kan sebenarnya pertanyaan yang misleading. ya, Artinya budaya itu membantu orang untuk beragama, melaksanakan keyakinan imannya. Karena nggak ada agama yang nggak ada budayanya, gitu. ya, Karena manusia ini ada tubuhnya, ada emosinya, dan hidup di dalam sejarah. Nah, ini yang saya maksud dengan integritas tadi, Pak Yanto. Dan kalau ya, nasionalisme, itu artinya kamu hidup di mana, menjadi siapa. Udara yang kamu hirup, nasi yang kamu makan, tanah yang kamu pilih, ini kan bumi pertiwi, Pak Yanto. Maka ya, betul. ini adalah eksistensi, menjadi titik di mana manusia bermakna di dalam menjadi individu tadi. Maka sebenarnya nasionalisme itu harus seperti itu. Jangan sampai kita hidup di Indonesia tapi pikirannya itu nggak jadi kayak orang Indonesia, itu nggak berintegritas Pak Ya, Yanto istilahnya ya. Jadi memang integritas ini harus kita pahami secara utuh karena ini ada dimensi antropologinya. Kita manusia ini
manusia fisik, tetapi juga makhluk spiritual yang bisa mentransendensi diri. Nah, ini yang harus dipahami Pak Yanto. Jadi jangan sampai dipisah-pisahkan di dualisme itu antara spiritual, lalu kemudian yang material. Itu saya rasa tidak faktual ya Pak Yanto ya. Manusia itu pada dasarnya dia fisik, tetapi juga spiritual. Dan bersejarah tadi, seperti kata Ki Hajar, ada kontinuitasnya dia dalam hidup masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Iya, oke. Terima kasih Pak Doni. Saya kira para penggemar dan sahabat suyanto.id, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Doni Kusuma mengenai integritas, pendidikan karakter, metode, kemudian evaluasi. Saya kira sudah lengkap di sini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi para guru, mahasiswa, dan kita semua untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berintegritas. Terima kasih atas kebersamaan Pak Doni. Terima kasih Pak Yanto atas kesempatannya. Salam untuk sahabat Suyanto ID dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita akan sering-sering ketemu untuk berbicara tentang pendidikan karakter. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi.